Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audi Jelita dari kelas 12 Sendik B. Jadi di sini saya akan membahas soal dan materi tentang plante. Berikut materinya. Apa itu plante? Plante atau juga bisa disebut sebagai tumbuhan adalah kingdom dari organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel dan klorofil. Klorofil adalah zat yang digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Plante juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki sel banyak atau multiseluler, autotrof atau bisa menghasilkan makanannya sendiri, memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, dapat menyimpan makanan, dapat melakukan fotosintesis, memiliki akar, bereproduksi aseksual dan seksual. Kemudian, memiliki daun dan memiliki klorofil. Berikutnya itu kingdom plante memiliki 3 klasifikasi berdasarkan filumnya yang terdiri dari Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Bryophyta tersebut atau lumut adalah tumbuhan yang memiliki struktur yang sangat sederhana, hanya terdiri dari selapis sel yang bersekat dan tidak memiliki jaringan pengangkut. Lumut juga dapat dikatakan sebagai tumbuhan peralihan antara tumbuhan berkormus dengan tumbuhan bertalus. Lumut juga memiliki bagian-bagian yang tampak seperti batang, daun, dan akar. Tapi di bagian ini bukan dengan tumbuhan bukan batang, daun ataupun akar yang sejati. Dalam reproduksinya, lumut mengalami metagenesis. Metagenesis tersebut adalah pergiliran keturunan antara generasi gametofit atau pembentuk gamet dengan generasi sporotofit atau pembentuk spora. Perkembangbiakan Bryophyta atau lumut secara generatif terjadi melalui peleburan sel sperma dan sel telur yang dihasilkan oleh tumbuhan lumut. Kemudian sel telur tersebut yang dibuahi oleh spermatozoid akan berubah menjadi zigot yang kemudian tumbuh menjadi sporogonium atau badan penghasil spora yang merupakan generasi sporofit. Kemudian Bryophyta tersebut dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu lumut Hepaticae atau lumut hati dan Musci atau lumut daun. Lumut hati adalah lumut yang dapat dibedakan atas bagian dorsal dan ventral. Sedangkan lumut daun adalah lumut yang memiliki susunan dan struktur tubuh gametofit dan sporotofit yang lebih kompleks. Kemudian tumbuhan paku atau Pteridophyta sendiri adalah tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku juga sudah memiliki jaringan pengangkut sejati yang disebut kormus. Tumbuhan paku tersebut berkembang biak secara aseksual dengan spora. Tumbuhan paku mengalami metagenesis. Berdasarkan ukuran daun tumbuhan paku dibedakan menjadi sebagai berikut, yaitu menjadi 2 jenis, mikrofil atau daun kecil dan makrofil itu daun besar. Berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku dibedakan menjadi 2, yaitu sporofil atau daun yang menghasilkan spora dan troporofil, yaitu daun tempat berfotosintesis. Pteridophyta tersebut memiliki banyak ciri-ciri, yaitu memiliki spora yang dihasilkan oleh sporofil, memiliki batang, akar, dan daun yang mudah untuk dibedakan, memiliki daun muda yang tumbuh menggulung. Klasifikasi tumbuhan paku itu ada Psilophyta. Psilophyta tersebut adalah tumbuhan paku primitif yang tidak mempunyai akar dan daun.
Xylophyta hanya terdiri dari batang yang mendatar di dalam tanah dan batang tegak di atas permukaan tanah. Kemudian yang kedua yaitu Lycophyta, atau yang sering disebut juga sebagai lumut gada karena sepintas menyerupai tumbuhan lumut. Kemudian yang ketiga itu Sphenophyta, adalah paku ekor kuda karena sporofilnya tersebut dalam suatu badan berbentuk kerucut pada ujung batang strobilus yang menyerupai ekor kuda. Kemudian yang keempat yaitu Pterophyta. Pterophyta adalah tumbuhan paku yang memiliki tubuh relatif yang lebih besar dan tulang daunnya sering bercabang-cabang. Kemudian yang terakhir yaitu tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Apa itu Spermatophyta? Spermatophyta yaitu adalah tumbuhan yang dapat menghasilkan biji sebagai alat reproduksi. Spermatophyta itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang artinya biji dan piton yang memiliki arti sebagai tumbuhan. Biji yang dimaksud di sini merupakan hasil tumbuhan antara benang sari dengan putik bunga. Spermatophyta tersebut memiliki ciri-ciri, yaitu tumbuhan berbiji memiliki ciri-ciri antara memiliki organ biji atau bunga yang dihasilkan oleh strobilus. Sel kelamin jantan kemudian menuju ke sel telur melalui serbuk sari, memiliki jaringan pembuluh yang rumit dan memiliki klorofil dan dapat menyusun makanannya sendiri. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua subdivisi, yaitu tumbuhan biji terbuka ya Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup yaitu Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae tersebut memiliki ciri-ciri umum, yaitu bijinya yang telanjang, tidak tertutupi oleh daging buah, dan bijinya tumbuh pada permukaan daun buah. Sedangkan Angiospermae memiliki ciri umum, bijinya yang terlindungi oleh daging buah, serta memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga sejati. Kemudian akar yaitu adalah memiliki bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Bagian ini biasanya terkubur di dalam tanah atau media tanam lainnya. Akar tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Fungsi pada tanaman yaitu sebagai berikut: menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang sebagai penopang agar tanamannya dapat berdiri kokoh menyimpan cadangan makanan. Seperti pada tumbuhan kentang dan pada wortel, pada akar, batang pada akar. Peran batang pada tanaman adalah tumbuhnya ranting. Batang memiliki fungsi sebagai tidak semua jenis tumbuhan memiliki bunga. Bunga merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Bunga memiliki bentuk yang sangat variatif dan berwarna-warni, memiliki daya tarik untuk menarik perhatian kupu-kupu dan serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Buah merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh sebuah tanaman yang dapat dinikmati oleh semua makhluk hidup lainnya. Kemudian kita next ke soalnya, yaitu yang memiliki perbedaan karakter tumbuhan monokotil dan dikotil adalah: A. Monokotil berakar tunggang, dikotil berakar serabut. B. Batang monokotil terdapat kambium, sedangkan dikotil tidak. C. Pada tumbuhan monokotil, batas antara korteks dan empulur tidak jelas, sedangkan dikotil jelas. Dan D. Monokotil memiliki mahkota bunga kelipatan 5, sedangkan dikotil yaitu kelipatan 4. Dan E.
Monokotil tulang daunnya menyirip atau menjari, sedangkan dikotil tersebut sejajar atau melengkung. Jadi jawaban yang tepat pada soal tersebut yaitu C. Karena tumbuhan monokotil berakar sahut, batang tidak berkambium, batas antara korteks dan empulur tidak jelas, tulang daun sejajar atau melengkung, serta mahkota bunga kelipatan 4. Sedangkan tumbuhan dikotil memiliki ciri berakar tunggang, batang berkambium, batas antara korteks, empulur jelas, tulang daun menyirip atau menjari, serta mahkota bunga kelipatan 5. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.